Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam Profesor Dr. Trio Supriyatno MAG, dan para teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester Sejarah Pendidikan Islam dengan bertema peran ulama dan ormas Islam dalam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang peran ulama dalam perkembangan dan pendidikan Islam di Indonesia. Ulama adalah figur sentral dalam masyarakat Islam. Ulama memiliki peran yakni mendidik masyarakat Islam melalui penyampaian ajaran-ajaran Islam dan melalui contoh-contoh perilakunya. Semakin luas jangkauan pendidikan yang dipelajari seorang ulama, semakin besarlah ulama tersebut. Di sini terdapat peran ulama yang dibagi menjadi dua, yakni dalam dua bidang. Peran ulama menjadi dua bidang, yakni yang pertama dalam bidang formal. Nah, dalam bidang formal ini, ulama berperan sebagai pendiri dan pemimpin pondok pesantren, pembina madrasah, atau perguruan tinggi. Sedangkan peran ulama di bidang non-formal, yakni pembina majelis taklim dan pengajian pendalaman suatu bidang tertentu atau takhasus. Ulama juga berfungsi sebagai mubalik, yang melayani kebutuhan masyarakat terhadap dakwah-dakwah Islam yang mereka butuhkan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang peran organisasi masyarakat terhadap perkembangan dan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 9 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1992. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan Muhammadiyah itu mempunyai tujuan menyebarkan agama Islam yang murni baik dalam bidang pendidikan atau kegiatan sosial lainnya. Bidang pendidikan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah awalnya berupa pendidikan holistik, yang mana pendidikan ini berupa pencerahan kesadaran bagi umat manusia dengan menyiapkan lingkungan yang mana seseorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, dan juga yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Di dalam Muhammadiyah memiliki tujuan pendidikan sendiri, yakni meliputi 3 sasaran. Yang pertama yakni pendidikan moral atau akhlak, yang mana bertujuan untuk menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua yakni pendidikan individu, yang mana bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh mental dan jasmani dunia akhirat. Kemudian yang ketiga yakni pendidikan masyarakat, yang mana bertujuan untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat pada nantinya. Nah, sistem pendidikan Muhammadiyah ini dipadukan antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang pertama yakni mendirikan sekolah-sekolah umum dengan memasukkan ke dalamnya ilmu-ilmu keagamaan. Kemudian yang kedua, mendirikan madrasah-madrasah yang juga diberi pendidikan pengajaran ilmu-ilmu pengetahuan umum. Nah, organisasi yang kedua yakni organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama atau sering kita sebut NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 16 Rajab 1343 Hijriah atau 31 Januari 1926. Yang mana tujuan didirikannya NU ini adalah organisasi Nahdlatul karena berlakunya ajaran Islam yang menganut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, organisasi NU tersebut membentuk lembaga pendidikan, yakni yang bernama Ma'arif NU. Lembaga tersebut berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non-formal. Ma'arifnya mulai dari jenjang pendidikan sampai pendidikan tinggi. Di dalam organisasi NU ini telah membina sekitar 12.092 lembaga pendidikan berupa pondok, pesantren, madrasah, dan sekolah sesuai dengan sistem pendidikannya yang terbesar di wilayah Nusantara. Nah, yang ketiga, yang terakhir yakni organisasi Persatuan Islam
atau biasa kita singkat Persis. Nah, Persatuan Islam atau Persis didirikan di Bandung pada permulaan 1920-an, ketika orang-orang Islam di daerah-daerah lain telah lebih dahulu maju dalam usaha untuk mengadakan pembaharuan dalam beragama. Sebelum adanya Persis di Bandung sudah ada organisasi yakni namanya Sarekat Islam, yang mana Sarekat Islam terlihat agak lebih lambat memulai pembaharuan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Dari kesadaran tersebut, dari kesadaran tentang keterlambatan Sarekat Islam merupakan sebuah cambuk untuk mendirikan organisasi yakni Organisasi Persatuan Islam, yang mana Persatuan Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar pada bidang pendidikan, terutama pendidikan Islam. Persis dalam pendidikan Islam, yakni yang pertama adalah salah satu seorang anggota Persis yang bernama Abanama mendirikan Sekolah Pendidikan Islam atau Pendis yang terdiri dari Taman Kanak-kanak dan HIS pada tahun 1930 dan juga mendirikan Sekolah Menengah Pertama atau MULO tahun 1931 serta mendirikan Pendidikan Guru pada tahun 1932 yang dipimpin oleh Muhammad Natsir. Persis juga menyelenggarakan pendidikan khusus keagamaan Islam melalui lembaga pesantren yang awalnya mendirikan sebuah madrasah yang ditujukan untuk anak-anak anggota Persis sekitar tahun 1927. Pada 4 Maret 1936 didirikan Pesantren Persatuan Islam di Bandung di bawah asuhan Hasan Hamid dan E. Abdurrahman. Diselenggarakan dalam 2 jenjang pendidikan, yakni pesantren kecil dan pesantren besar, yang mana pesantren kecil yang disiapkan untuk pendidikan anak-anak dan dengan pelaksanaannya pada sore hari, sedangkan pesantren besar yang dipersiapkan untuk pendidikan remaja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah dalam penulisan PowerPoint. Saya ucapkan beribu-ribu maaf dan afwan minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.